Di Tripods hari ini SMP Negeri 3 Jakarta berseri. Semangat terus menyala dalam hati. Kita berkumpul berbagi dan belajar pasti. Di ruang podcast cerita mengalir lancar. Suara muda penuh dengan mimpi besar. Dari sini kita melangkah bersama, menggapai langit tanpa ada jeda. Tripods tempat kita bersenang-senang, dengan canda tawa yang tak usang. Di sini kita saling menyemangati, SMP Negeri 3 semua berprestasi. Mari kawan, jangan ragu melangkah. Di Tripods kita temukan arah. Perjalanan kita dimulai di sini. Jadilah bintang yang bersinar tinggi. Dengarkan cerita dari kelas dan lapangan. Setiap kisah menyatukan harapan. Kita jadikan hari-hari penuh makna. SMP Negeri 3 kita bangga. Tripods tempat kita bersenang-senang, dengan canda tawa yang tak usang. Di sini kita saling menyemangati, SMP Negeri 3 semua berprestasi. Balik lagi di podcastnya Anak Senega, yaitu Tripods. Nah, selamat malam, selamat siang, selamat sore, tergantung kalian nontonnya kapan, dimanapun, kapanpun. Oke, perkenalkan saya Landra Calvin Saputra, MC podcast kali ini di episode podcast yang biasanya. Oke, saya di sini ganti partner lagi nih teman-teman. Jadi di sini perkenalkan partner host saya kali ini, yaitu silakan. Saya Azra Akila dan sebagai MC pada podcast kali ini. Nah, oke, kira-kira tema kali ini apa nih, Akila? Tema kali ini itu podcast tentang STC, guys. Oh, STC. Langsung aja kita sambut, yaitu anak-anak dari Child Campaigner, yaitu anak-anak. Perkenalkan diri lu mungkin, silakan. Dari sini mungkin. Iya, Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Tihani Uzwa, aku dari kelas 7 deh. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andi Muhammad Nabil dari kelas 8A. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Denis Dwi Larasati dari kelas 8A. Alright, oke. Mari kita lanjutkan saja perkenalan. Perkenalan. Gak usah deh. Pertanyaan kali ya, karena tadi udah sempat perkenalan, jadi kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan. Nih, pertanyaan yang mau saya tanyain, STC itu apa sih? Boleh, mungkin siapa nih di antara kita? Ada aku, Oke, boleh ya. boleh. Jadi STC merupakan singkatan dari Save the Children. Save the Children merupakan organisasi nirlaba internasional yang berfokus kepada hak-hak anak dan juga lingkungan. Oke. Panjang. Penjelasan lain? Nah, contohnya itu kita peduli lingkungan kan. Nah, apa aja sih maksudnya peduli lingkungan itu sama apa aja? Nah, ada banyak. Contohnya itu kita menjaga kebersihan sampah. Kita juga menyuruh kepada anak-anak atau siswa-siswa untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis-jenisnya. Dan juga kita juga mencegah adanya nyamuk Aegypti atau DBD gitu. Ya, terus juga aku izin nambahin, nah tadi itu kan ada hak anak-anak juga. Nah di hak anak itu, ini kita kan masuknya masih anak-anak ya, jadi kita masih perlu untuk dapat hak. Nah jadi ya kita dari STC ini dapat belajar tentang hak anak, jadi kita ngerti tentang hak kita sendiri gitu. Oke, baik. Jadi dari sekian kesimpulannya penjelasannya, saya di sini pengen nanya nih beberapa. Jadi tujuan dari STC itu sebenarnya apa sih? Yang maksudnya yang lebih lebih rincinya tuh apa sih sebenarnya? Poinnya ya. Oke, jadi itu Save the Children ini tujuannya itu dulu pernah didirikan pada tahun 1919. Nah, di situ kan di zaman situ kan lagi ada perang dunia kan. Maka dari itu ada nih salah satu orang, dia ingin membuat sebuah organisasi. Nah, tujuan pertamanya itu adalah untuk menyelamatkan
orang-orang yang terkena bencana atau kena tadi perang dunia. Nah setelah itu orang tersebut ini juga ingin menyebarlah tujuannya, bukan tadinya untuk bencana alam aja, tapi ingin peduli dengan lingkungan juga dan juga perlindungan tentang hak-hak anak gitu. Oke. Baik, jadi namanya siapa? Boleh tahu nggak? Namanya itu Awal. awalnya aduh saya lupa udah lama. Ya udah lama lah ya. Ya. Jadi emang sesuai namanya Save the Children. Children. Jadi Ya, menyelamatkan hak anak. anak-anak. Nah. Oke, mungkin Kan hak anak tuh, kira-kira tuh hak anak tuh ada berapa ya? Mungkin aku tahu kalian guys. Oke, nah yang aku tahu itu hak anak cuman ada banyak sih sebenarnya, cuman poinnya tuh ada 3. Oke. Hak tumbuh kembang, hak pendidikan, sama hak berpartisipasi. Oh. Menurut aku itu aja, tapi ada yang lainnya juga. Nah, aku boleh ditambahin ya, kalau hak berpartisipasi itu apa sih? Hak berpartisipasi Partisipasi. itu tuh kayak anak-anak itu diberikan kebebasan suara atau menyampaikan hak-haknya. Terus juga hak tumbuh kembang, anak itu wajib banget untuk difasilitasikan atau biar mereka tuh tumbuh dan kembang dari bakat-bakatnya begitu. Nah, Oke. lalu ada juga hak anak perlindungan. Oh, Nah, banyak. hak anak perlindungan itu misalnya kayak tentang pencegahan ini pelecehan seksual dan juga misalnya tuh waktu itu kita pernah tuh datang ke acara Save the Children. Nah, di situ ada tuh orang dari Save the Children ini dia bertanya kepada kita, bolehkah kita memajang foto kita karena itu termasuk ke hak perlindungan. Jadi Save the Children sangat-sangat krusial sekali dengan terhadap hak perlindungan anak gitu. Nah, di Save the Children juga ada namanya kebijakan safeguarding. Jadi safeguarding itu salah satu budaya yang kayak dikembangkan karena untuk melindungi hak anak. Jadi itu budaya perlindungan. Jadi biar kita tuh merasa anak-anak tuh bisa dihargai, merasa karena kan beberapa ada ya kayak foto-foto gitu, kayak mungkin ada yang mungkin ada anak yang mungkin kurang suka kalau dipajang. Nah, makanya itu harus kita lindungi, harus kita minta izin dulu. Itu namanya kebijakan safeguarding. Oke. Contohnya kayak membuat stiker Itu WhatsApp. terlalu gitu. kasar ya Itu kan istilahnya. banyak ya yang nggak suka. Jadi Save the Children benar-benar berguna banget itu. Iya, Anak-anak Ya, ya. itu sesuai namanya. Iya. Oke, baik. Jadi selain mungkin kayak tadi saya dengar kayak ada bencana alam, orang perang dunia gitu. Pasti ini ada tujuan lain kan, maksudnya dibanding daripada anak-anak juga gitu ya. Sebenarnya Save the Children itu tadi kan kayak ada bilang lingkungan gitu kan. Iya. Nah, itu juga maksudnya selain hak melindungi hak anak tuh, dia tuh melindungi hak aja gitu. Yang aku tahu tuh Save the Children itu bisa melindungi lingkungan juga. Sebenarnya bukan lebih ke melindungi lingkungan sih, tapi lebih menjaga lingkungan, mengajak maksudnya orang menjaga. lain untuk Iya, menjaga benar. lingkungan gitu. Kayak contohnya yang paling basic deh, buang sampah sembarangan, terus juga memilah-milah sampah sesuai tempat sampah gitu. Penembangan Penembangan. Iya, pohon. iya, Iya. itu juga Iya. gitu. Nah, itu tuh bisa berdampak ini Banjir. ya Bencana banjir. Bencana alam. Terus juga kita Save the Children ini juga dia juga menjaga yang namanya global warming. Nah, Oke, jadi tentang maksudnya kayak jaga-jaga gitu ya. Oke, baik. Jadi denger-denger nih, kalian ini kan apanya STC di Snegan ya? Aduh. Jadi kalian tuh jadi apa di Snegan? Tujuan kalian? jadi Snega itu kita jadi child campaigner. Jadi kita Child tuh campaigner. mengkampanyekan gitu kepada siswa-siswanya. Jadi mengajak siswa-siswa SMP Negeri 3 Jakarta untuk tahu hak-hak anak dan menjaga lingkungan. Nah, benar juga sama kayak Hani. Jadi tuh kita para child champion utama ini, 3 orang ini tuh berguna untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan terkait hak-hak anak, juga tentang lingkungan, biar anak-anak tuh pada teredukasi gitu loh tentang hak-hak anak mereka, tentang lingkungan mereka begitu. Oke, baik. Rasa-rasanya, aduh saya nih kemarin ikut kampanye juga ya. Kira-kira di sini kan udah ngadain acara apa aja? Maksudnya nggak boleh. Ya udah ada berapa acara yang pengen dilakuin atau sudah dilakuin. Benar. Yang acara yang sudah kita lakuin yaitu sosialisasi untuk 50 anak dari SMP Negeri 3 Jakarta. Jadi di situ tuh kita
memilih, kita seleksi. Nah, host 2 ini juga termasuk ke dalam pelatihan 50 anak. Nah, di situ tuh kita memberikan materi, memberikan video, terus juga gak kalah seru ada gamesnya, ada kerja sama tim, terus juga ada fokus, terus ada juga konsentrasi gitu sih untuk event pertama kita di sekolah ini atau di SMP Negeri 3 Jakarta. Oke, baik. Jadi selama itu kalian tuh maksudnya nyebarluaskan informasi Iya, dari betul. pelajaran-pelajaran yang diambil gitu. Iya. Jadi strukturnya gimana? Jadi kayak kalian dapat pelajaran, kalian sebarin lagi gitu. Iya, betul. Iya. Jadi itu Pada jadi nyebarin lagi terus Nyebarin lagi, juga. iya. Jadi semakin luas ilmunya. Kayak Oxford ya. Satu orang pakai semua. Nah, jadi tuh aku mau nambahin juga ya, itu kan sosialisasi 50 anak nih. Nah, 50 anak tuh kita seleksi guys. Jadi tuh kita seleksi pakai Google Form gitu. Nah, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, nih host-hostnya juga termasuk 50 anak nih, ya kan? Jadi yang kita pilih itu bukan sembarang anak dari SDIGA doang guys. Jadi yang bener-bener siap untuk mengikuti pelatihan 50 anak itu. Ya, betul. Oke. Terus kita juga lagi mulai berprogres nih ke kampanye. Itu kampanye tuh lebih luas gitu loh dibanding sosialisasi. Sosialisasi kan cuma 50 anak doang nih, kecil kan. Semuanya. Oh, kalau kampanye tuh semuanya seluruh Senega. Berarti Semua seluruh siswa. sekolah ini ya. Iya. Iya kali Siswa ya ternyata. Spoiler. Spoil dikit ya ternyata. Gak apa-apa. Tapi jujur emang STC seru waktu pengikutan yang STC kemarin tuh emang seru karena ada kuisnya juga. Nah kali ini tuh kayaknya nggak kalah seru ya kayaknya. Tapi Iya. tadi ya guys. Iya, seluruh kelas ya kan. Itu bisa ketemu CS, bestie gitu Bisa. ya kan di beda-beda kelas. Nah mungkin waktu pada saat kalian mengikuti program dari STC yang dari tempatnya, itu kalian tuh dapat apa aja dari tempatnya itu? Wah, banyak banget. Intinya itu kan pas kita kepilih pertama kali kita dipilih kita nggak tahu nih apa ya. Nah waktu itu kita akhirnya diundang tuh ke acaranya sendiri. Nah di situ jelasin sekali secara rinci lah apa aja perlindungan hak anak gitu, terus tentang global warming lah, terus tentang namanya apa? Safeguarding ya? Safeguarding. Nah jadi karena kita udah dikasih ilmu nih, nah kita tuh diberi amanah juga nih buat menyebarkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Jadi banyak yang kalian dapetin dari Save the Children itu. Iya benar. Kita juga ada rompi kayak Save the Children gitu loh. Iya, betul. Keren banget guys. Dia tuh rompinya tuh kayak warnanya tuh coklat-coklat gitu kayak Mana bawang? apa sih? Kayak nggak bawa Earth deh kan? tone gitu lah ya. Nah begitu. Kita juga dapat boneka kayak beruang gitu tuh dari kayak sampah plastik gitu Betul. guys. Sama Terbuat plastik? dari 2 botol plastik. Nah Bisa jadi boneka? Bisa. Dan itu bonekanya bener-bener kayak boneka yang ada di, aduh nggak boleh sebut ya. Nggak boleh sebut. boneka Pokoknya yang lah ya. Iya. Ah, cakep. Terus dari 2 botol plastik. Iya Iya. keren kan? Dan oke lah. Terus ternyata Save the Children juga mengolah sampah plastik ya. Iya, betul. Yang di sekolah kita kayaknya kita dapat sesuatu box. Nah itu boleh kalian Nah jelasin? itu tuh apa ya, kayak tempat gitu, sebenarnya bisa disebut tong sampah ya, bisa lah, tapi untuk khusus plastik doang. Nah nanti itu di situ petugas dari STC-nya tuh bakal datang untuk ngangkut sampah itu. Nah selain itu kalau kalian masukin ke dalam drop box itu, kalian kumpulin dalam satu plastik, terus kalian namain, ada kodenya juga. Kalau kalian download aplikasi Plastic Pay, di situ kalian bisa masukin kode kalian dan kalian bakal dapat poin, dan poin itu bisa dijadikan uang. Mani Dapat uang guys. kalian pelajar Kayak luar negeri. kalian pelajar mau dapat uang kayak mending Iya. kalian masukin sampah-sampah kalian ke Dropbox guys. Ya lumayan kan, juga istilah itu kan kayak sampah ya, nggak bisa pakai, tapi dapat duit. Sampah Bisa dari nambah. mani Iya. ya. Jajan. Coba kalau misalnya sampah berserakan, nggak enak dipandang juga mencemari guys. Mendingan jadi duit ya. Tapi masa kita beli sama apa plastik yang banyak Enggak, banget? enggak, Jangan. Nggak boleh. Usahain ini ya diminimalisir ya plastiknya ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Jadi ngomong-ngomong soal kayak 50 peserta itu, kira-kira kemarin itu sebenarnya kalian tuh bahas materi apa aja sih sama anak-anak? Jadi kalau misalnya untuk bahas materi ya, terutama sih kita berfokus ke global warming, kayak perubahan lingkungan. Kenapa nih lingkungan kok akhir-akhir ini panas? Iya, Kenapa betul. kayak kok kita lihat kenapa hewan-hewan itu tuh
ada yang kena plastik gitu, kayak kura-kura kan ya, kura-kura kena plastik gitu sampai hampir mati. Terutama tuh kita beserta fokus ke sampah-sampah plastik sama gas rumah kaca sih. Banyak pembahasannya. Iya. Gitu dong. Ada lagi sih sebenarnya, terus juga kayak di ini juga termasuk ke dalam pelatihan 50 anak. Nah di situ tuh kita memberikan materi, memberikan video, terus juga gak kalah seru ada gamesnya, ada kerja sama tim, terus juga ada fokus, terus ada juga konsentrasi gitu sih untuk event pertama kita di sekolah ini atau di SMP Negeri 3 Jakarta. Oke, baik. Jadi selama itu kalian tuh ini ya, maksudnya nyebarluaskan informasi ke pelajar-pelajar yang diambil gitu. Iya. Jadi strukturnya gimana? Jadi kayak kalian dapat pelajaran, kalian sebarin lagi gitu. Iya, Iya. betul. Jadi Itu itu padahal jadi nyebarin lagi terus Nyebarin lagi, juga. iya. Jadi Iya. semakin luas ilmunya. Kayak hotspot ya. Satu orang pakai semua. Nah, jadi tuh aku mau nambahin juga ya, itu kan sosialisasi 50 anak nih. Nah, 50 anak tuh kita seleksi guys. Jadi tuh kita seleksi pakai Google Form gitu. Nah, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, nih host-hostnya juga termasuk 50 anak nih, ya kan? Jadi yang kita pilih itu bukan sembarang anak dari STEGA doang guys. Jadi yang benar-benar siap untuk mengikuti pelatihan 50 anak itu. Ya, betul. Oke. Terus kita juga lagi mulai berprogres nih ke kampanye. Itu kampanye tuh lebih luas gitu loh dibanding sosialisasi. Sosialisasi kan cuma 50 anak doang nih, kecil kan. Semuanya. Nah, kalau kampanye tuh semuanya seluruh Senega. Berarti Semua seluruh siswa. sekolah ini ya? Iya. Iya kali Siswa banget ya ternyata. Semuanya. Spoil dikit ya ternyata. Gak apa-apa. Tapi jujur emang ST itu seru. Waktu pengikutan yang STC kemarin tuh emang seru karena ada quiznya juga. Nah kali ini tuh kayaknya nggak kalah seru deh kayaknya. Apa Iya. tadi ya, guys? Iya, seluruh kelas ya kan. Itu bisa ketemu CS, bestie gitu Bisa. ya kan di beda-beda kelas. Nah mungkin waktu pada saat kalian mengikuti program dari STC yang dari tempatnya, itu kalian tuh dapat apa aja dari tempatnya itu? Wah banyak banget. Kayaknya itu kan pas kita kepilih pertama kali kita dipilih kita nggak tahu nih apa ya. Nah waktu itu kita akhirnya diundang tuh ke acaranya sendiri. Nah di situ jelasin sekali secara rinci lah apa aja perlindungan hak anak gitu, terus tentang global warming lah, terus tentang namanya apa? Safeguarding ya. Safeguarding. Nah jadi karena kita udah dikasih ilmu nih. Nah kita tuh diberi amanah juga nih buat menyebarkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Jadi banyak yang kalian dapetin dari Save the Children itu. Iya benar. Kita juga ada rompi kayak Save the Children gitu loh. Iya, betul. Keren banget guys. Dia tuh rompinya tuh kayak warnanya tuh coklat-coklat gitu kayak Mana bawah? apa sih? Kayak nggak bawa Earth deh kan? tone gitu lah ya. Nah begitu. Kita juga dapet boneka kayak beruang gitu tuh dari kayak sampah plastik gitu Betul. guys. Sama Terbuat plastik? dari 2 botol plastik. Nah Bisa jadi boneka? Bisa. Dan itu bonekanya bener-bener kayak boneka yang ada di, aduh nggak boleh sebut ya. Nggak boleh sebut. boneka Oh, yang boleh ya. ya. Ah, cakep. Cuma dari 2 botol plastik. Iya, Iya. keren kan? Dan oke lah. Terus ternyata Save the Children juga mengolah sampah plastik ya? Iya, betul. Yang di sekolah kita kayaknya kita dapat sesuatu Iya. box, nah itu boleh kali Nah dijelasin? itu tuh apa ya, kayak tempat gitu, sebenarnya bisa disebut tong sampah ya, bisa lah, tapi untuk khusus plastik doang. Nah nanti itu di situ petugas dari STC-nya tuh bakal datang untuk ngangkut sampah itu. Nah selain itu kalau kalian masukin ke dalam drop box itu, kalian kumpulin dalam satu plastik, terus kalian namain, ada kodenya juga. Kalau kalian download aplikasi Plastic Pay, di situ kalian bisa masukin kode kalian dan kalian bakal dapat poin, dan poin itu bisa dijadikan uang. Wah, manis. Dapat uang guys. Kalian pelajar, Kayak luar negeri. kalian pelajar mau dapat uang kayak mending Iya. kalian masukin sampah-sampah kalian ke Dropbox guys. Ya lumayan kan, juga istilahnya itu kan kayak sampah ya, nggak bisa pakai, tapi dapat duit. Sampah Bisa dari nambah mana ya? jajan. Coba kalau misalnya sampah berserakan, nggak enak dipandang juga mencemari guys. Mendingan jadi duit ya. Tapi masa kita beli sama apa plastik yang banyak? Enggak, Pak? enggak, Jangan. Nggak boleh. Usahain ini ya diminimalisir ya plastiknya ya. Iya. Iya betul. Oke, baik. Jadi ngomong-ngomong soal kayak 50 peserta itu,
kira-kira kemarin itu sebenarnya kalian tuh bahas materi apa aja sih sama anak-anak? Jadi kalau misalnya untuk bahas materi ya, terutama sih kita berfokus ke global warming, kayak perubahan lingkungan. Kenapa nih lingkungan kok akhir-akhir ini panas? Kenapa kayak kok kita lihat kenapa hewan-hewan itu tuh ada yang kena plastik gitu, kayak kura-kura kan ya, kura-kura kena plastik itu sampai hampir mati. Terutama tuh kita bisa tambah fokus ke sampah-sampah plastik sama gas rumah kaca sih. Banyak pembahasannya. Iya. Gitu dong. Ada lagi sih sebenarnya, terus juga kayak di situ kita ngasih materi tentang bagian-bagian sama plastik, misalkan ini bagiannya HDPE atau ini apa-apa gitu. Jadi tuh yang mengikuti itu atau yang mendengarkan materi itu bisa tahu gitu bagian-bagian sampah, jadi bisa nggak sembarangan masuk atau nggak sembarangan buang sampah ke tempat sampah manapun. Betul banget. Nah, juga nih aku mau nambahin, kan sampah-sampah kan jenisnya banyak nih. Kalau tadi kan kita nyinggung tentang Dropbox kan. Betul. Nah, Dropbox itu biasanya dimasukin ke sampah yang segitiga 5 atau disebut PA. Oke, gitu guys. BA itu apa? PA itu kayak salah satu Jenis sampah. jenis plastik. Ya, Ya, satu jenis pakai ya? plastik. Kenapa? Satu kali pakai atau kan? Satu kali pakai, dan itu kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa dipakai terus menerus guys. Jadi nggak boleh guys pakai yang 5 ya? Iya. Nah itu nggak boleh guys, itu bahaya banget. Ada juga kalau kita pakai yang bahan plastik itu, Iya. itu terurainya itu bisa lama banget, bisa Tahun sampai tahun ya? 450 tahun. Oh, Terus juga lama banget guys. Styrofoam nih, styrofoam itu nggak bisa Aduh. diurai guys, bener-bener nggak bisa sampai Nggak mana-mana bisa. gitu. Makanya yang suka makan seblak pakai styrofoam kurang-kurangin ya teman-teman. Jadi kalian bawa mangkok Iya. langsung ke mbak-mbaknya. Betul. Dan juga penggunaan plastik sampah itu bisa mempengaruhi climate change atau Perubahan iklim. ya perubahan iklim. Betul. Dari pembuatannya pun juga udah mempengaruhi gitu. Makanya kan kita sering merasa panas itu ya. Nah, Iya, itu karena betul. kita tuh kebanyakan pakai bahan-bahan plastik sampah gitu loh. Makanya kita juga menyuarakan untuk pembuatannya pun juga udah mempengaruhi gitu. Makanya kan kita sering merasa panas itu ya. Nah, Iya, itu karena betul. kita tuh kebanyakan pakai bahan-bahan plastik sampah gitu loh. Makanya kita juga menyuarakan untuk meminimalisir lah atau mengurangi penggunaan plastik sampah. Nah, Oke. juga apalagi kan tuh sampah suka dibakar-bakar gitu ya. Iya itu, Nah, udah tadi mikirin itu. sebenarnya tuh sampah tuh jangan dibakar lah, karena tuh bisa bikin gas metana, gas karbon dioksida, bahaya buat gas rumah kaca di atmosfer, di bumi. Terus guys. juga bahaya untuk kita juga kalau misalkan kita menghirup asapnya itu bisa kena sesak penyakit. nafas atau Nah, penyakit lah ya. Banyak nih. Jadi tuh gara-gara satu masalah doang bisa nyebar seluruh masalah gitu. Pernah dengar butterfly effect? Nah, Wah keren banget pertanyaannya. Boleh lah. Boleh dong jelasin dong. Nah itu waktu itu ini sih waktu pas lagi kampanye di STC tuh ada yang ngomong kayak gitu. MC-nya ngomong gitu. Katanya satu kesalahan ya kecil bisa. ya, boleh jelasin. Jelasin. Saya lupa ingat nih kalau jelasin nih. Pokoknya satu kesalahan kecil tuh bisa bikin Berdampak besar. berdampak besar gitu. Terus juga kalau kita ngebuat kesalahan ternyata kayak buang sampah di sungai nanti terus sampah-sampah yang dimakan ikan terus ikannya balik lagi ke kita, ternyata itu sangat-sangat susah guys. Memang jangka panjang. Iya, terus juga apa yang kita buang itu nanti berbalik ke kita. Misalkan nih tahun ya 2050 atau 2000 berapa nanti kita bisa jadi makannya plastik. Iya kan. juga ada yang bilang kan Jakarta bakal tenggelam. Iya, kan? yang belum olah sampah plastik kali ya. Iya, jadi kita tenggelam di atasnya sampah-sampah. Iya. Jadi air gak bersih itu Iya. ya. Plastik gitu. Udahlah. Oke, jadi saya mau nanya apa sih, kayak banyak masih nanya tadi apa ya? Kira-kira ini. Oke, jadi soal sampah plastik. Ngomong-ngomong tadi kan kata kalian itu banyakan sampah-sampah itu ya, jadi gini. Awalnya sampah plastik itu kan kita buang nih. Iya. Nah, abis kita buang, terus itu dipungut. Kira-kira tuh sampah plastiknya itu dikemanain? Kan nggak bisa diurain gitu kan, nggak bisa dibakar. Oh iya. Jadi iya. sekarang tuh sampah-sampah plastik itu pada kemana sih? Sebenarnya tuh kok sampah-sampah plastik ya ada dua pilihan. Entah mau dibawa ke negatif atau positif. Kalau misalnya negatif itu ada di TPA. TPA itu artinya tempat pembuangan akhir. Itu sampah tuh
dikumpulin aja tuh kayak gunung ya kan, terus kayak gak diolah-olah. Mungkin bakal diolah nanti, tapi itu kan agak butuh jangka waktu yang lama ya. Nah, sampah-sampah yang bertumpuk itu kan pernah dengar gak sih yang apa sih, letusan sampah-sampah itu juga. sampah-sampah Iya, TPA benar. mana ya, Lui Bantar Gebang. Gajah yang Iya. itu di Sampahnya meledak. ya sampahnya meledak karena tuh gas metana, gas karbon dioksida tuh kayak Campur. berkumpul satu, jadi bikin longsor gitu. hancur ya. Itu di TPA. Tapi kalau untuk rumah yang biasanya ada rumah khusus gitu yang biasanya buat mengurai sampah plastik dengan baik, itu ada, jadi didaur ulang jadi hal-hal yang baik gitu. Oke, jadi itu semua gas metana meledak gitu. Iya. Sampai katanya kena korban ya? iya. Sebahaya Karena itu dekat ya. kampung kan ya. Di Lui Gajah Pak, TPA Lui Gajah, aku nggak tahu ya guys, maaf kalau salah. Kayaknya waktu itu ada videonya dia. Iya, udah aku pernah wawancara nonton. sama Pernah Mbah nonton. siapa ya? Dan ternyata sampah plastik tuh benar-benar ngaruh ke lingkungan, Iya, terus juga benar-benar. korbannya. Betul, bahaya Itu banget. ada program STC yang ngebantu Iya. kita buat melindungi dari sampah-sampah kayak Iya, gitu. Bener banget. Ya setidaknya bantulah. Ya, walaupun program STC ini tuh belum lama berdirinya, masih 10 tahunan, tapi dia tuh dampaknya bener-bener oke Besar banget ya. Jadi Iya, kayak buat menghasilkan kita. sesuatu Bener. positif yang sangat banyak. Worth it untuk dicoba ya. Itu worth it guys. Oke, baik. Jadi mungkin sekilasnya ya, kalian ini kan udah tahu lah ya saudara STC ya kan. Kok dikit gak apa-apa. Udah kemarin STC sih Masih jadi belum ribet nama lagi. STC. Belum. Dikit lah. Baru kelar guys. Oke. Nah, menurut kalian tuh harapan untuk organisasi ini tuh apa sih? STC. STC itu harapan kalian tuh apa sih buat kedepannya nanti? Ya, semoga aja sih ya, Save the Children ini lebih banyak lagi lah. Kan tempatnya itu kalau nggak salah ada di luar negeri ya. Nah, harapan kita tuh tempatnya ada di Indonesia lah, karena kan itu juga ngebantu buat berkampanye kita juga, jadi lebih mudah juga berkampanyenya gitu sih. Itu aja. Jadi perbanyak juga tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan Save the Children tuh di Indonesia gitu. Iya, Jadi betul. banyak anak-anak yang ikut dan makin menyebarluaskan juga. Ya, harapan aku buat Save the Children Indonesia tuh dan Save the Children luar negeri juga tuh biar semakin banyak lah, semakin besar untuk mengedukasi kita biar lebih tahu tentang sampah dan juga perubahan iklim, juga untuk nanti Save the Children generasi ketiga mungkin di SMP Negeri 3 Jakarta. Semoga aku harap makin banyak partisipasi Amin ya. Kelas 7, kelas 7. dan Semangat semakin lagi. mengedukasi seluruh warga SMP 3 untuk lebih semangat mengolah sampah gitu. Oke. Nah, Jadi omong nih kan kalian udah kampanye, nah pasti kan kalian sebelum kampanye kalian diedukasiin dulu kan di Iya. tempat aslinya. Iya. Nah perasaan kalian waktu ikut diajak buat ikut STC itu gimana rasanya? Jadi perasaannya jujur senang, terus juga kayak kita nggak nyangka karena tuh kita dipilih jadi child campaigner itu ada seleksinya yang ya memang susah untuk didapatkan gitu. Nah jadi ya kita merasa senang, merasa bangga dengan diri kita sendiri gitu karena kita bisa keterima nih jadi child campaigner yang apa ya, organisasi yang sangat keren gitu, masuk organisasi keren. Dan juga kan kita kan tadinya kan memilih 50 peserta ya. Nah, kita tuh organisasi ini kita juga belajar nih, kita mengajarkan ke kelas 7 ini juga buat persiapan menjadi OSIS gitulah. Jadi kan kayak belajar kerjasama, belajar organisasi juga kan gitu. oke, baik. Jadi kalian ini generasi kedua ya. Iya betul. Baru nyadar. Generasi kesatunya ini ya. Nih, Yang kemarin. kan ya. kalian juga sering mengkampanyekan nggak di sini atau di luar ya mungkin. Terus jujur Ada juga kalau kita pakai apa yang bahan plastik itu, Iya. itu terurainya itu bisa lama banget, bisa lama sampai banget. 450 Iya. tahun. Terus Wah, juga banget guys. styrofoam nih, styrofoam itu nggak bisa Aduh. dikurai guys, bener-bener nggak bisa sampai Nggak mana-mana bisa. gitu. Makanya yang suka makan seblak pakai styrofoam kurang-kurangin ya teman-teman. Jadi kalian bawa mangkok Iya. langsung ke mbak-mbaknya. Betul. Dan juga penggunaan plastik sampah itu bisa mempengaruhi climate change atau Perubahan iklim. Iya, perubahan iklim. betul. Dari pembuatannya pun juga udah mempengaruhi gitu. Makanya kan kita sering merasa panas gitu ya. Iya, itu karena betul. kita tuh kebanyakan pakai bahan-bahan plastik sampah gitu.
Makanya kita juga menyuarakan untuk meminimalisir lah atau mengurangi penggunaan plastik sampah. Nah, Oke. juga apalagi kan tuh sampah suka dibakar-bakar gitu ya. Iya, Nah, udah tadi mikir itu. sebenarnya tuh sampah tuh jangan dibakar lah karena tuh bisa bikin gas metana, gas karbon dioksida, bahaya buat gas rumah kaca di atmosfer di bumi. Terus juga bahaya untuk kita juga kalau misalkan kita menghirup asapnya itu bisa kena sesak penyakit. nafas atau penyakit lah ya. Banyak nih. Jadi tuh gara-gara satu masalah doang bisa menyebar seluruh masalah gitu. Pernah dengar butterfly effect? Nah, Wah, keren banget pertanyaannya. Boleh lah. Aduh, boleh dong jelasin dong. Nah itu waktu itu ini sih waktu pas lagi kampanye di STC tuh ada yang ngomong kayak gitu. MC-nya ngomong gitu. Katanya satu kesalahan ya kecil bisa. boleh jelasin. Jelasin. Saya lupa ingat nih kalau jelasin nih. Pokoknya satu kesalahan kecil tuh bisa bikin Berdampak besar. berdampak besar gitu. Terus juga kalau kita membuat kesalahan ternyata kayak buang sampah di sungai nanti terus sampah-sampah yang dimakan ikan terus ikannya balik lagi ke kita ternyata itu sangat-sangat susah guys. Memang jangka panjang. Iya, terus juga apa yang kita buang itu nanti berbalik ke kita. Misalkan di tahun ya 2050 atau 2000 berapa nanti kita bisa jadi makannya plastik. Iya kan. Terus juga ada bilang kan Jakarta bakal tenggelam. Iya, tenggelam oleh sampah plastik Iya, kayak. jadi kita tenggelam di atasnya sampah-sampah. Iya. Jadi air gak bersih itu Iya. guys. Plastik gitu. Udahlah. Oke, jadi saya mau nanya apa sih? Kayak banyak masih nanya, tapi apa ya? Kira-kira ini. Oke, jadi soal sampah plastik. Ngomong-ngomong tadi kan kata kalian itu banyakan sampah-sampah itu, ya, jadi gini. Awalnya sampah plastik itu kan kita buang nih. Iya. Nah, abis kita buang, terus itu dipungut. Kira-kira tuh sampah plastiknya itu dikemanain? Kan nggak bisa diuraiin gitu kan, nggak bisa dibakar. Oh iya. Jadi iya. sekarang tuh sampah-sampah plastik itu pada kemana sih? Sebenarnya tuh kok sampah-sampah plastik ya ada dua pilihan. Entah mau dibawa ke negatif atau positif. Kalau misalnya negatif itu ada di TPA. TPA itu artinya tempat pembuangan akhir. Terus sampah tuh dikumpulin aja tuh kayak gunung ya kan, terus kayak nggak diolah-olah. Mungkin bakal diolah nanti, tapi itu kan agak butuh jangka waktu yang lama ya. Nah sampah-sampah yang bertumpuk itu, kan pernah dengar gak sih yang apa sih letusan itu sampah-sampah Iya, TPA benar. mana ya Lui Latar Gajah yang Iya. itu di Sampahnya meledak. ya sampahnya meledak karena tuh gas metana, gas karbon dioksida tuh kayak Campur. berkumpul satu jadi bikin longsor gitu. Hancur ya. Itu di TPA. Tapi kalau untuk rumah yang biasanya ada rumah khusus gitu yang biasanya buat mengurai sampah plastik dengan baik itu ada, jadi didaur ulang jadi hal-hal yang baik gitu. Oke, jadi itu semua gas metana meledak gitu. Iya. Katanya Sampai katanya kena, korban ya? iya, Sangat bahaya dekat itu. kampung kan ya. Di Lui Gajah Pak, TPA Lui Gajah aku nggak tahu ya guys, maaf kalau salah. Kayaknya waktu itu ada videonya dia Iya, kan. aku pernah Wawancara nonton. sama Pernah Mbah nonton. siapa ya? Itu ternyata sampah plastik tuh benar-benar ngaruh ke lingkungan. Iya, terus juga benar-benar. korbannya. Betul, bahaya Itu banget. ada program STC yang ngebantu Iya. kita buat melindungi dari sampah-sampah kayak Iya, gitu. Bener banget. Ya setidaknya bantulah. Ya. Walaupun program STC ini tuh belum lama berdirinya, masih 10 tahunan, tapi dia tuh dampaknya bener-bener oke Besar banget ya. Jadi Iya, kayak buat menghasilkan kita. sesuatu Bener. positif yang sangat banyak. Worth it untuk dicoba ya. Tuh worth it guys. Oke, baik. Jadi mungkin sekilasnya ya, kayak ini kan udah tahu lah ya sudah STC ya kan. Ayo kok dikit gak apa-apa. Udah kemarin STC sih Masih jadi belum ribet nama lagi. Belum. Dikit lah. Baru kelar guys. Iya. Oke. Nah, menurut kalian tuh harapan untuk organisasi ini tuh apa sih? STC. STC itu harapan kalian tuh apa sih buat kedepannya nanti? Ya, semoga aja sih ya, Save the Children ini lebih banyak lagi lah. Kan tempatnya itu kalau nggak salah ada di luar negeri ya. Nah, harapan kita tuh tempatnya ada di Indonesia lah, karena kan itu juga ngebantu buat berkampanye kita juga. Jadi lebih mudah juga berkampanyenya gitu sih. Itu aja.
Jadi perbanyak juga tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan Save the Children tuh di Indonesia gitu. Iya, Jadi betul. banyak anak-anak yang ikut dan makin menyebarluaskan juga. Iya, harapan aku buat Save the Children Indonesia tuh dan Save the Children luar negeri juga tuh biar semakin banyak lah, semakin besar untuk mengedukasi kita biar lebih tahu tentang sampah dan juga perubahan iklim, juga untuk nanti Save the Children generasi ketiga mungkin di SMP Negeri 3 Jakarta. Semoga aku harap makin banyak partisipasi Amin. Amin ya. Kelas 7, kelas 7. dan semakin Selamat pagi. mengedukasi seluruh warga SMP 3 untuk lebih semangat mengolah sampah gitu. Oke. Nah, Jadi omong nih kan kalian udah kampanye, nah pasti kan kalian sebelum kampanyenya kalian diedukasiin dulu kan di Iya. tempat aslinya. Iya. Nah perasaan kalian waktu ikut diajak buat ikut STC itu gimana rasanya? Jadi perasaannya jujur senang, terus juga kayak kita nggak nyangka karena tuh kita dipilih jadi child campaigner itu ada seleksinya yang ya memang susah untuk didapatkan gitu. Nah jadi ya kita merasa senang, merasa bangga dengan diri kita sendiri gitu. Karena kita bisa keterima nih jadi child campaigner yang organisasi yang sangat keren gitu, masuk organisasi keren. Dan juga kan kita kan Walaupun program STC ini tuh belum lama berdirinya, masih 10 tahunan, tapi dia tuh dampaknya bener-bener oke Besar banget ya. Jadi Iya, kayak buat menghasilkan kita. sesuatu Iya. positif yang sangat banyak. worth it untuk dicoba ya. Tuh worth it guys. Oke, baik. Jadi mungkin sekilasnya ya, kalian ini kan udah tahu lah ya, sudah STC ya kan. Kok dikit gak apa-apa. Udah kemarin STC sih Masih jadi belum mau ribet namanya banget. STC. Dikit lah. baru kelar guys. Iya. Oke. Nah, menurut kalian tuh harapan untuk organisasi ini tuh apa sih? STC. STC itu harapan kalian tuh apa sih buat kedepannya nanti? ya, semoga aja sih ya, Save the Children ini lebih banyak lagi lah. Kan tempatnya itu kalau nggak salah ada di luar negeri ya. Nah, harapan kita tuh tempatnya ada di Indonesia lah, karena kan itu juga ngebantu buat berkampanye kita juga, jadi lebih mudah juga berkampanyenya gitu sih. Itu aja. Jadi perbanyak juga tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan Save the Children tuh di Indonesia gitu. Iya, Jadi betul. banyak anak-anak yang ikut dan makin menyebarluaskan juga. Iya, harapan aku buat Save the Children Indonesia tuh dan Save the Children luar negeri juga tuh biar semakin banyak lah, semakin besar untuk mengedukasi kita biar lebih tahu tentang sampah dan juga perubahan iklim, juga untuk nanti Save the Children generasi ketiga mungkin di SMP Negeri 3 Jakarta. Semoga aku harap makin banyak partisipasi Amin. Amin ya. Kelas 7, kelas 7. dan semakin Selamat pagi. mengedukasi seluruh warga SMP 3 untuk lebih semangat mengolah sampah gitu. Oke. Nah, Jadi omong nih kan kalian udah kampanye, nah pasti kan kalian sebelum kampanyenya kalian diedukasiin dulu kan di Iya. tempat aslinya. Iya. Nah perasaan kalian waktu ikut diajak buat ikut STC itu gimana rasanya? Jadi perasaannya jujur senang, terus juga kayak kita nggak nyangka karena tuh kita dipilih jadi child campaigner itu ada seleksinya yang ya memang susah untuk didapatkan gitu. Nah jadi ya kita merasa senang, merasa bangga dengan diri kita sendiri gitu. Karena kita bisa keterima nih jadi child campaigner yang organisasi yang sangat keren gitu, masuk organisasi keren. Dan juga kan kita kan tadinya kan memilih 50 peserta ya. Nah, kita tuh organisasi ini kita juga belajar nih, kita mengajarkan ke kelas 7 ini juga buat persiapan menjadi OSIS gitulah. Jadi kan kayak belajar kerjasama, Iya. organisasi juga kan gitu. oke, baik. Jadi kalian ini generasi kedua ya. Iya betul. Baru nyadar. Generasi kesatunya ini ya. Nih, Yang kemarin. kan ya. kalian juga sering mengkampanyekan gak di sini atau di luar ya mungkin. Terus jujur kalau aku tuh kurang berani untuk mengkampanyekan sesuatu. Terus kan kalian ini udah kayak sering banget kampanye. Nah kalian punya cara nggak biar pas kampanyenya itu berjalan dengan lancar, pas kalian ngomong terus gak belibet-libet kayak orang panik tuh. Kalian punya caranya apa? Persiapannya, Iya, persiapannya. Oke, kalau misalnya kalau dari aku sih ya, itu basic aja sih. Misalnya kita tuh di rumah sering latihan aja di kaca bercermin. Kan biasanya kan kita kalau misalnya sendiri tuh suka ngomong sama diri sendiri ya. Nah,
kita kalau misalnya mau ngomong di depan orang, pikirnya kayak kita yang anggap tuh kita lagi mau ngomong sama diri sendiri gitu. Dan juga misalnya ini aku juga pernah baca nih di psikologi, misalnya tuh kalau kita mau berbicara gitu public speaking, kita tuh anggap semua orang tuh nggak ada, atau anggap semua orang tuh di bawah daripada kita. Jadi anggapnya kita tuh lebih apa ya, lebih kuat daripada mereka. Iya, gitu. Iya. Nah, itu menurut aku sih works aja ke aku ya, karena itu bisa bikin aku lebih percaya diri lagi, terus juga ngomongnya lebih apa ya, udah nggak belibet-belibet lagi. Lancar. Ya, terus kalau misalkan kalian nggak bisa nih menganggap kalau nggak ada orang, itu kalian bisa lihat jidatnya Iya, yang betul. penonton itu. Jadi Iya. kayak kita nggak usah terfokus sama mata mereka, Iya. sama cara gimana ya. Kadang tuh ada kita lagi ngomong salah terus banyak yang ngejudge, banyak Bikin yang nervous. Matanya juga serem ya. Iya, Bikin iya. deg-degan. Jadi Salah dahi banget. itu paling Mata nggak bisa bohong guys. Jadi kadang kalau kesal aja mata udah sinis banget, jadi ngeliatnya ke jidat guys. Nah, juga kalau aku sih ada tips khusus ya, terutama nanti kita bahas dulu ke komunikasi internalnya. Jadi kalau misalnya komunikasi internalnya itu kita ini dulu nih, kita berfokus dulu nih ketiga ini, gimana komunikasinya sama pembina kita, sama dari pihak cyber dan kita mau buat apa, kita ada apa, kita ini dulu, pokoknya komunikasi itu jangan pernah putus. Terus juga kalau misalnya untuk eksternalnya sih, kalau misalnya kata aku ya, diri kita sendiri, kata aku tuh perbanyak latihan aja. Juga perbanyak doa, perbanyak afirmasi positif, jangan pernah kayak ih gue takut dijudge deh gini gitu. Ya udah santai aja dulu, pelan-pelan dulu, slow dulu ya. Kita juga namanya orang belajar, wajar ada kesalahan guys. Jadi harus kita memperbaiki di masa depan nanti ya gitu. Yang penting salah. Iya tuh. Kalau kalian ngomong depan mah santai aja guys. Oke. Tadi kelihatan Kayak udah banget. banyak banget ya kita ngomong-ngomong, terus kayak udah agak lamaan Kelvin. Ya ada siapa bilang? Kira-kira mau pantun doang nggak Kelvin? Enggak. Oh nggak ada ya? Udah habis guys. Biasanya spontan Kelvin? Enggak. Oke. Apa mau ikan lele? boleh silakan. Ubur-ubur kan lele, STC le. Eh. Oh my god. Iprik banget ya. Join guys. Nanti ini kita makin adem. Hijau guys. Deh, jadi mungkin harapan saya untuk kalian semua ya, semoga sehat-sehat, makin aman, semoga sehat Amin. dan selamat. Amin. Oke. Oke. Jadi saya doakan kalian untuk berkembang ya. Amin. Doakan saya untuk berkembang juga. Amin. Amin. Ya mungkin itu saja podcast hari ini, yaitu Tripod episode berapa? Apa enggak? Oke. 17. Iya 17. 27. 27 apa 12 ya? 17 nih. 17, kocak. 17 ya 17. Oke, jadi mungkin itu saja episode Tripos yang ke-17 nih bersama anak-anak STC atau Child Campaigner kita SMP Negeri 3 Jakarta. Tepuk tangan dulu. Oke, itu saja saya Hendra Fisa Putra izin pamit dari dan undur diri dan Saya Azrakila pamit undur diri. dadah. Selamat datang di Tripods hari ini. SMP Negeri 3 Jakarta berseri. Semangat terus menyala dalam hati. Kita berkumpul berbagi dan belajar pasti. Di ruang podcast cerita mengalir lancar. Suara muda penuh dengan mimpi besar. Dari sini kita melangkah bersama, menggapai langit tanpa ada jeda. Tripods tempat kita bersenang-senang, dengan canda tawa yang tak usang. Di sini kita saling menyemangati. SMP Negeri 3 semua berprestasi. Mari kawan, jangan ragu melangkah. Di Tripods kita temukan arah. Perjalanan kita dimulai di sini. Jadilah bintang yang bersinar tinggi. Dengarkan cerita dari kelas dan lapangan. Setiap kisah menyatukan harapan. Kita jadikan hari-hari penuh makna. SMP Negeri 3 kita bangga. Tripods tempat kita bersenang-senang.
usang. Di sini kita saling menyemangati. SMP Negeri 3 semua berprestasi. Tempat kita bersenang-senang dengan canda tawa yang tak usang. Di sini